Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waintan Sari, NIM 215111029, kelas MBS 1A. Untuk tugas pengantar manajemen ini, saya akan menceritakan tentang bisnis online shop yang telah saya jalani. Jenis manajemen online shop saya yaitu manajemen pemasaran dan manajemen produksi. Saya menjual berbagai macam barang-barang seperti baju, sepatu, tas, aksesoris HP, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain menjual barang-barang tersebut, saya juga bergabung dengan produk kecantikan yang sudah lumayan terkenal, yaitu Oriflame. Saya juga memproduksi makanan untuk dijual per orang dan disetorkan ke toko-toko seperti Mochi, Milidi, dan Makaroni. Saya memulai bisnis online shop ini sejak SMA kelas 1, dan untuk bergabung dengan Oriflame dan memproduksi makanan tersebut saya baru memulai sejak masuk kuliah ini. Yang mendasari saya untuk menjalankan bisnis online shop ini yaitu waktu yang saya gunakan masih luang, dan saya ingin memanfaatkan waktu yang luang agar bisa bermanfaat. Dan bisnis online shop ini sangat mudah untuk seseorang yang masih bersekolah. Jadi, ada waktu untuk bersekolah dan berbisnis. Cara yang saya gunakan untuk mempromosikan produk yang saya jual yaitu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram. Saya mendapatkan barang-barang yang saya jual tersebut melalui toko di media sosial. Keuntungan yang saya dapatkan dari satu produk sekitar 1 sampai dengan 6.000. Sehari kurang lebih ada sekitar 10 orang yang memesan di online shop saya. Modal awal yang saya gunakan untuk memulai bisnis online shop ini sekitar 400.000. Seiring dengan bertambahnya pembeli, jadi modal yang saya keluarkan juga bertambah banyak. Lalu untuk pembelian barang, tidak ready, artinya harus menunggu kurang lebih 1 minggu. Tak jarang juga saya menyetok barang di rumah, tetapi tidak terlalu banyak. Cara membeli barang yang saya jual yaitu memesan terlebih dahulu, lalu membayar setelah barang ready atau saat COD. Dan untuk melalui via pengiriman, bisa transfer terlebih dahulu, lalu barang bisa dikirim. Tantangan yang saya hadapi dalam berbisnis ini yaitu banyak orang yang juga berbisnis online shop seperti saya. Ada juga orang yang menjual barang seperti yang saya jual, dengan harga yang lebih murah maupun lebih mahal. Dan tantangan yang lumayan berat di online shop ini adalah cara kita menghadapi seseorang pembeli, karena pembeli sifatnya berbeda-beda. Ada yang sopan, sabar, tidak sopan, dan kasar. Terkadang ada orang yang selalu bertanya tentang produk, tetapi tidak jadi membeli. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya harus lebih sabar dalam menghadapi pembeli yang sifatnya berbeda-beda. Tidak boleh berkata kasar maupun marah karena pembeli adalah raja. Kebanyakan yang membeli barang yang saya jual adalah anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah. Manajemen waktu yang saya gunakan adalah jika pagi sampai sore saya kuliah, maka saya mengurusi pembeli di saat waktu luang atau sedang tidak ada mata pelajaran kuliah. Keuntungan yang saya dapatkan ini juga cukup memuaskan, karena saya bisa membeli apa yang saya inginkan dan bisa menabung untuk kebutuhan yang mendesak atau di masa yang akan datang. Untuk bisa menjadi wirausaha online, harus bisa mengatur waktu untuk berkuliah dan berbisnis, dan harus mempunyai sifat yang sabar, semangat, tidak gampang puas,
dan bisa mengatur keuangan. Dan saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang manajemen. Ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur suatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sedangkan manajemen menurut para ahli seperti Mary Baker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Sedangkan menurut George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen. 1. Manusia. 2. Uang. 3. Material. 4. Mesin. 5. Metode. 6. Pasar. Fungsi manajemen. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Ilmu manajemen ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. 2. Fungsi pengorganisasian. Tujuan untuk mempermudahkan proses pengawasan yang dilakukan manajer. 3. Fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 4. Fungsi pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. 5. Fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Dan untuk macam-macam manajemen. 1. Manajemen produksi. 2. Manajemen keuangan. 3. Manajemen sumber daya manusia. 4. Manajemen pemasaran. 5. Manajemen strategi. 6. Manajemen administrasi. 7. Manajemen operasional. Dan 8. Manajemen informasi. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.